Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang pengajian Masjid Nurul Falah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu saya hadir kembali. Lama datang lama ya, karena pergi menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Selama itu pula saya istirahat di masjid ini. Alhamdulillah pada malam ini kita akan aktifkan kembali apa yang selalu kita sampaikan, akan kita sampaikan sebagaimana mestinya. Salawat dan salam tidak lupa Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ko awak mengaji, judulnya adalah faktor atau tanda-tanda lemahnya iman seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ko bisa bertambah, bisa rubah. Jadi apa itu? Kini sedang kurang kan? Kurang lagi kapal panen lagi, kurang cerita tujuh, ada yang kurang iman. Maka itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Jadi dalam rencana 10 kaji Allah, kalau dijemput waktu 10 tanda lama iman. Masuk ke awal situ lah, pemasuk awal situ, tolong dicas. Tidak video dicas baru, casnya dengan kata-kata pasok, dipasok, pasok ibadah. Kita mulai ya. Di kalau terkajau 10, ada terkajau orang, bangku terkajaunya. Yang pertama, tanda iman seseorang itu lemah adalah malas beribadah. Itu yang satu dalam surah Al-Isra. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, malas, terketok, terlindah. Lezika. Karena tengok ketika berpuasa, ketika tarawih, atau ketika tarawih mente weel maue alaihi. Nah, apa timbul bismillah. Lawai dia ni tu salat Allah main, nanti
salat orang munafik. Ayat itu ayat tentang orang munafik itu. Apa kan? Palo lah, no? Oh, kalau tentu soal palo hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi lewat bapahan doanya, ojo aman doanya Allah yang punya kuasa. Awak yang bisa awak terpenuhi syarat. Menjadi dari segi ibadah apa mandi kan tentulah kesapu orang mandi juga rajin no. Kalau orang lelaki Jumat hari nanti masuk itu apa lambe tiba pulang coba. Saya selalu keliling setiap Jumat. Gato-gato orang lelaki itu copik pulang. Apa kayak berdoa begitu? Itu termasuk orang lora iman. Malah kayak masajinya, ya pindah jamu payah. Tuh orang malah lama iman. Tidak ada kemalangan yang paling malang kecuali orang yang lemah iman. Kalau iman adalah kalau iman yang hilang, aku bahaya. Ikut jenentara saudara ini, ya. Iman para generasi muda, kalau termasuk kurang malu atau banyak lah. Jadi kita janganlah kita itu malas juga lebih beribadah. Jangan pamandi ibadah yang kita kerjakan bersemangat awal. Indah salat 5 waktu baju, salat 5 waktu lagi. Kojong pulo salat sunat rawatib begitu. Ya, kalau baca dulu 2 boleh rakaat. Siapa yang mengerjakan salat dan 2 boleh rakaat kok Allah bangunkan istana di surga. Mana 2 boleh Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh. Ala masuk azan. Copek pegome. Dumaran gue semayang sunat fajar Ustaz, boleh, tidak apa-apa. Di masjid juga boleh. Ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, itu diguno timer iqamat dulu. Kalau di Moka dan tengok 30 menit Pak jaraknya baru kamat. Kecuali maghrib agak singkat sedikit. Ya. Ada satu jamaah nak capek-capek aja. Lah kamat ah. Kok jadi? Mulai turun satu dulu. Kadang-kadang dulu jam 8 pagi. Mulai kamat ni jam dulu. Ni dah subuh mulai kamat. Cuma tu balik jamnya. Tentu disepakati. Kalau zuhur, apa kau ini ke kamat apa? 10. Kalau bisa ditambah lagi nanti jadi 12. Ya. Karena zuhur itu 4 rakaat. 2 salam. Ya. Setelah zuhur 2 rakaat lagi. 4. Tadilah 2 tambah 4 6 tambah 2 8. Tambah maghrib 2 10. Tambah setelah sholat isya 2 12. Lah 2 boleh tambah 7 boleh lah 29.
tambah sabole salat tahajud witir lampet puluh tambah 2 rakaat salat sunat suruh atau duha sampai puluh lima kojong ya. Kalau enggak kojong kok termasuk orang lain bodoh. Termasuklah anak lu ya makanya itu silang dia silang. Kalau enggak sampai puluh dua dalam sehari lah silang lama kau lama sinyal. Kau nak itu di sholat amuan tengen aja suruh tinggal kan nggak ada suruh dulu kalau lakuin duha lah euro ini kalau disuruh kan di masjid di buhe yang pulang dari luar kok siko ngaji utawi berzikir utawi menjalan tiba waktu suruh. Kalau duha kakak gue ancak nggak apa-apa. Boleh dibuat 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Ya. Jadi yang pertama adalah tanda orang lama iman apa saja? Malas beribadah. Kok tersinggung apa-apa? Tersinggung lah pujur kan orang kira. Aku mau diajak. Nya harus tersinggung. Dah apa aja kan. Pati disobui itu disobui. Ngelaki kalau nanti ngenting pak masalah ibadah. Copek-copek kalau aja. Cuma hari celah tu je. Lana yang hati udah tenimpan jadi lu dia dah. Tak apa, kalau bercinta di rumah kok kan. Kalau ayah anak, kalau anak-anak masih lumayan. Iko ayah anak, ndak lo ayah anak lah. Datu anak. Wangi dia sabu, wangi sabu pak. Kini kalau payah tu mana mungkin dia, wangi dah wah. Malay pemsodi yang kuya hilang tahu perempuan mensodi hilang perempuan mensodi masih mendingan terpawa hilang di masjid daripada terempuan tak pernah nampak di masjid. Kalau terempuan tak pernah nampak di masjid apa mana itu? Tak pernah apa ya? Ini hilang lah. Dan tak pernah hilang terempan kaji tadinya. Ini oleh apa ya? Tidak. Apa lah kan hilang kan? Jalan hilang balik. Di jen mali juga ibadah boleh. Nah, jen mali. Ngarep rahasia untuk sukses ibadah itu. Ibadah nomor 1. Kalau awak kalau puasa mengalih nomor 1. Ya, orang hendak ibadah nomor 1. Itu di sini itu akhir dan dia diutama dulu deh. Jadi apabila awak makoi di awak sebelum kalau nak sana di awak kunci itu bolo ibadah. Sama nak sukses dia awak bolo ibadah awak, bolo solat awak. Don mana mampu agak bolo topi supaya dari situ je nanti. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa nama? Salat dengan salatlah kalian. Hayya 'alal falah, mari sukses. Maka dengan salat kita sukses. Dengan salat kita menang. Itu. Jadi yang pertama adalah tanda orang itu lemah iman adalah malas beribadah. Kalaupun beribadah asal-asalan.
Kong laki kadang pergi ke sawit, pergi ke kebun kota, semayang ndak babaju. Baju loh. Belakang ada keduduk ada telingo. Apa kau sih keduduk simbol kopian. Jangankan kepada Allah kita tidak pakai baju, menghadap ke desa dia dulu pula. Iya gimana? Cukup apa? Pengen ke desa sudah baju. Kau menghadap Allah, kita tidak pakai baju. Tuh ya, jenmale-male. Kalau pengantin bau, apa cara dulu ya? Bapak tuh senayang apa ya? Kok boleh kadang di senayang apa? Nyapu coba, abi di badak alam ya. Jala abi badak lo, nyancak nampak dengan lo, ancak di ayu rumah. Kecantikan Islami, kecantikan alami. Nya nak tontu dah lama so ancak awak ya gololok sudah minwa jangan aku botok awak itu asli awak kok terlalu banyak mengoda tinggal usah ukur di bola atau bola terpapur dipakai iya yo bola pipa ya walimo kalau kampanye bola jadi ini sih kok saya langsung lah cik bos sudah. Jadi yang pertama tanda orang lemah iman male beribadah. Yang kedua tanda iman lemah yang kedua senang melakukan dosa. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Rasulullah, semua umatku dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa terang-terangan. Ini nak malu juga. Sikolai, nah, maksiat terang-terangan, judi terang-terangan, zina terang-terangan. Iso orang dulu. Kalau nanti alam mula orang babu masih kelin, belum lalu terang-terangan aja. Pergilah kita ke tempat-tempat hiburan. La ilaha illallah. Tempat-tempat wisata. Tahapo kojong di situ. La ilaha illallah. Kencenapun lagi. Tuti maponya. Kita tidak boleh tinggal diam. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, cegah dengan tangan, dengan kekuasaan. Pak Kadus dengan jabatan kadusnya, Pak Datuk dengan jabatan datuknya, Pak Kades dengan jabatan kadesnya. Buya sih menyampai, tak tahu kami rumah pengurus, ya. Kemungkaran kini kolam merajalela, kemaksiatan menjadi-jadi, judi online tambah menjadi-jadi, minuman keras. Lu nambah tahu di meja kalian nambah tahu super minggu mulu ni. Siapa kalah ini judi buya iya. Nyuwah meja dulu ya. Nyuwah meja dulu. Siapa kalah nyuwah meja. Siapa kalah nyuwah botol. Kijau yang dulu. Maka maksiat apapun lah yang kita kerjakan tetap dosa. Ya. Di kalau orang alasan berbuat dosa itu taruh iman. Balik utang masjid kalau dia berdosa. Nak orang cipta siapa orang? Lalu dia pulang masjid kok sudah boleh subuh lah. Nak mampu tu cipta siapa orang? Ngape? Setelah ambil orang kok, lah ambil sinyal lo, lah ambil sinyal lo.
Jiji toko orang kan? Dan nama cito orang tu. Kayak kau jadi cito dia. Nama cito orang. Sudah itu senawawi toko orang. Pulang tang masjid dapat jumpa dosa. Maka orang nanamuati membuat dosa tando iman awak lemah. Ya, apalagi awak laki ke pak, piti awak banyak, awak tinggal di kota besar, nah itu banyak tawaran-tawaran. Ya, perempuan-perempuan menjajakan diri. Kalau iman tidak kuat, la ilaha illallah. Saya pernah di hotel tuh, diketuk pintu hotel tuh. Pak, pijit pak. Pijitnya ya. Nggak ada bodoh nih. Nggak mahal pak, 300. Coba, astagfirullah. Udah buat dia. Kalau nggak kok iman waktu begini berapa? Ya. Ketika saya pelatihan dulu di Semarang selama 3 bulan, itu dokter kalau mau ngambil nasi itu dengan tompekan tinggal loh, 1 meter. Nah, kalau nggak kuat iman, apa itu? Nama kita kepada anak-anak kami, pada remaja-remaja itu yang kita harus ingatkan. Ya, jangan sampai terlibat berbuat dosa, judi, narkoba, pergaulan bebas. Itu ini penyakit yang ada zaman kini, yang harus kita orang tua harus berhati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda lemah iman yang ketiga adalah tidak marah dia jika menyaksikan pelanggaran syariat. Quran ini ya adalah entah ini ada bodoh. Ya, orang menghina, menghafalkan ajaran Islam dia tenang-tenang saja. Itu tanda orang lemah iman tidak turun. Ya, di kita menengok perkembangan zaman kini kok banyak kejadian-kejadian. Sebagai orang yang kuat iman menengok hal-hal celit itu ndak apa. Menengok orang membunuh anak, membunuh ayah, itu namanya pelanggaran syariat. Ada lagi orang yang memperkosa anak kandung sendiri. Coba potong-potong kejadian di TV ditengok. Di mana kejadiannya? SD Bawana sampai hamil oleh ayah kandungnya sendiri. Nggak bonci oleh itu bro. Kalau di pocak apa lo itu bro? Celahnya udah soalnya. Orang yang lemah iman dia senang-senang aja. Nggak ada suapor biasa ini. Orang yang lemah iman dia tidak peduli. Ya. Nah, apa boleh? Yang ke-8 ada? Hah? Nah, itu tentang mengikuti nomor. Yang keempat, menilai sesuatu standar dosa atau tidak berdosa. Pokok kena dosa orang. Nah, kalau tidak dosa orang gue. Nah, itu tak ada ulama yang mandiri. Ini tidak mame tong dosa. Ada yang berdosa, ada yang
ndak berdosa, ada yang mubah, ada yang makruh. Nah, kalau orang yang makruh, anak berdosa orang makruh banyak salah. Nah, itu kan lama yang mandi dia dulu. Ya. Jadi kita dalam menyikapi persoalan nikah jangan sampai awak metodoso ojo kok sesuai dengan ajaran agama tidak. Apabila awak menganggap datau je sesodor, itu tak masuk lawak namanya lemah iman. Ya. Yang kelima, tanda orang yang lemah iman yang kelima, dadanya terasa sesak, gelisah. Al-imanu as-sabru was-samaha. Ya. Iman ialah kesabaran dan kelapangan hati. Jadi senang kalau awak nak sabar dah, ndak kelapangan hati dah, ndak awak beriman senang orang. Tutimaku kunci awak selamat di menunaikan ibadah haji itu sabar dan kelapangan hati itu dia. Kalau lapang hatinya aman jawab, tapi kalau kesopi hati, ya, apalagi di tenda yang begitu rapat, penuh sesak, ya. Jadi inti Arafah, Musdalifah, Mina, situ dia. Inti di situ dia. Kalau tidak sabar wadah dan tersegak ada orang ayam ni kata kaki kapur, orang membuat kopi, tersegak ayu orang melawat dekat kapur. Coba, awak sedang memakai pakaian ihram. Kalau awak dalam sedang memakai pakaian ihram, ingat larangan-larangannya. Tidak boleh membantah, ya. Tak boleh berseketo, tak boleh bertikai. Kalau tidaklah itu berarti kena. Kan kalau orang perahu, nah bilang apa jawab? Tidak. Astagfirullah. Itu. Bapak punya, maka sabar palapang hati. Di kalau orang senang tidak sabar dan tidak beriman. Jadi ibu konek campur apa kau sabar? Tidak ada piti belajar, sabar. Itu iman. Itu selesai. Tidak ada piti belajar, sabar. Kau nak tampil, sabar. Kau nak bangi, sabar. Apa yang tujuan? Tidak ada saja nasi dia sabar. Tidak ada air minum sabar. Di rumah kau praktek mau. Ada mau kaji dia juga. Sabar. Sabar dan pelapang hati itu dikunci. Ya. Di Minaro WC ke orang ramai. Jadi tidak tahan terus. Tak tahan semua air deh. Bawa di tang di rumah tompi menampung air kancing waduh. Bawa di 10. Tak tahan leh ugang antri. Mayo dekat kita kolek bongi dengan ugang petugas Arab. Haji bangno. Nak mulio situ Komlah bilangnya. Untunglah landak pakai ihram kopi dulu. Lalu kedokek kembali. Kalau ketika kita pakai ihram, lain jadi kan. Jadi itulah. Tak tahan keadaan tadi apa namanya itu kondisi tadi. Ada yang pingsan.
ibu pingsan dekat WC itu tak tahan ya. Jadi itulah maka upo orang yang lemah iman lu senang ndak pernah apa. Jadi besok kalau telah ambil nasi masak sok pak tu mau gabu-gabu apa sok ke anak kau tu nak dir apur lama yang mana bangga telah ambil nasi masak dia pula ambil masak bawir bawa di bocah kona ai apa bocah kona jadi jangan wangi jo tak anak tu lah jangan wangi kalau wangi ke apa tu ndak terima awak nama orang jangan mencibak-cibak amat dia tujuh ada peti melanju hari Selasa atau celah bang nak pujul jendak peka pasal ke sejuta ada peti belanja seminggu punya alhamdulillah sejuta bayar seminggu tapi ada sejuta matinya alhamdulillah duatinya alhamdulillah kete alhamdulillah saktinya kau payah jadi rumah ke dia tidak sabar dia orang yang tidak punya keimanan dan dosa penyasar ke ego begitu tidak perlu begitu pada orang beriman kok ia tangan dalamnya gitu. Nah apa saya berjumpa dengan almarhum Bapak Anas Fuad dengan Datuk almarhum Datuk Masuki waktu itu cerita dia pergi ke Bali pakai mobilnya selalu rusak nggak ada seorang wantiannya rusak balo mana malam kok situ malam nggak ada gelisah ketika orang ala pengalaman tapi kok iman maka kalau awak penyampi ke kira paisau tidak pola semua beriman asal itu perlu iso Allah jamin wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib siapa yang bertakwa kepada Allah Allah berikan jalan keluar dari rezeki yang tak kesangka-sangka. Jadi jangan risau ya benda. Nak mau bagi saudara je lah, sabar-sabar je lah. Aduh jalannya. Caya lah risau lah. Sedangkan suaminya apa dengan aduh malu Allah tidur lagi risau deh. Walaupun itu jangan salah pasang kaji dan nak kojo je tu. Dia apa? Kalau dia tadi mah perlu risau je deh. Tapi jangan zakir taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang melata pun di bumi ini kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Risau deh. Ya, jangan perisau. Jangan boleh sumpah. Saya aja lah terasa oleh saya sekalian. Dulu sebelum berangkat ada orang yang menceritakan kepada saya masuk ke terowongan Mina dulu ya ngedi ya. Kok cintong takut itu ngedi ya. Kok sebab mati kok lampu di terowongan Mina dulu ya. Jadi lebih baik. Ternyata apa yang dibayarkan sulit itu tidak ada cipula. Ada saja kemudahan Pak. Jadi soleh. Ya, tidak ada ya. Jadi memang ya kita larut dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyaklah zikir-zikir yang dibaca. Takut. Jadi kalau soal itu
asal kuat iman kita. Itulah jadi pelajaran bagi kita. Orang yang lama iman dado sosa, ndak sosa omong loh. Ini salah polo sosa omong maka sih loh. Panyampit ke kiro. Itu yang lama iman loh. Panyampit ke kiro. Sekarang lo kan dipikir belakang deh. Jadi masuk pekau tete sekarang ini masuk kiro. Anak orang tanya. Amak ada sotolong tak? Ayah ada sotolong. Kalau lama tidak beliau aja. Dari putus-putus teh ibu deh. Nenek, ayah siapa ayahnya? Enggak. Padahal masalah anak main kelereng terlalu apa namanya kita? Maka kita harus tahu tanda orang yang lemah imannya. Panyosak kekinggo, panyosak. Tentu ada penyosak ya. Ada bertanya? Silakan. Ya silakan. Yang nomor 1 tadi tanda atau orang yang lemah imannya yang pertama kurang beribadah. Iya. Jadi yang ditanyakan di situ mengenai sholat sunat. Nah. Tujuh kan? Salat sunat fajar itu waktunya adalah setelah selesai azan subuh sampai muadzinnya qomat. Gak ada lagi dari itu. Fajar itu dua qobliyah subuh itu dua bagian. Aduh mustahil masa mula kau ni ya. Qobliyah subuh, sunat fajar itu juga bagaimana? Jadi sholat sunat qobliyah subuh atau sunat fajar namanya itu pontiong lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nabi pernah mengatakan, kok tidak sopan dong tak halangan, enggak beliau diganti bagi rumah, tapi tidak tahu menawi ya. Situasional. Jadi salat sunat qobliyah subuh lu encampur di jagaannya la sudah dan subuh lu apa sunat lah. Kalau amak baik-baik lamu waktunya dan nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dan luya boleh, sudah itu baru qobliyah subuh. Tapi kalau tidak sempat cendoleh waktu ketek jadi kojongnya dari masjid itu langsung sholat sunat fajar saja. Ya. Kalau seandainya awak copet Mas Oji, sudah tuh sudah awak sholat sunat di masjid. Kini kok enggak orang itu kan azan deh. Jadi awak kalau awak seperti itu kan enggak ada sholat sunat sesudah seperti itu. Istighfar aja rupanya, istighfar aja. Istighfar. Kalau lu nabang deh, beliau tahajud lupa teop subur. Mau sholat aja, mau sholat apa? Oh, lu masuk subuh leh, gak salah sama sunat aku gue. Betul. Tapi enggak sholat sunat apa udah enggak sholat sunat fajar. Enggak, sholat sunat fajar setelah masuk azan subuh. Sampai minum ya, sampai muadzin qomat. Kena ramujul kan? Jadi kalau sudah azan cakap semayang boleh. Ya, dan sebelum aku dulu. Itu dia orang membuat kalau di Saji Paso memang lamujul pada elok lu 30 menit gue deh. Tapi kadang-kadang orang kan nak pergi kemana-mana, mau bagi kan? Nak lo tahu awak nak kan gue channel itu 30 menit lo, 50 menit pun jadi lah. Siku aku mau gue sudah bayar subuh apa kan? Hah? 5 boleh? Nah lepas lo, kalau lepas lo, lepas. Ya kalau lagu bono belum kau kan, untuk kawan-kawan belum, kau nak
dia bagi motong atau banding bagi boleh lah pas. Nah, jadi jarang bujur leh. Siap bujur yang mengaji sebenarnya. Ndak dia tahu puji turun salat sunat qabla subuh ada setelah salat setelah azan nyazan dulu kali ada sekali. Nah, kalau di Mekah azannya 2 kali subuh itu. Jaraknya 1 jam dari azan pertama. Azan pertamanya tidak pakai as-salatu khairum minan naum. Azan keduanya baru pakai as-salatu khairum minan naum. Ala bang. Tori ya. Kalau di Taufik Tinggi itu di Nurul Islam, abang 2 kali juga. Abang pertama pakai as-salatu khairum minan naum. Abang kedua ndak leh. Nah, jadi setelah kalau di kedua itu sekali abang kan? Nah, sekali abang kan? Setelah abang cakap langsunglah salat sunat cakap. Nah, ya. Kalau lamunya aku tiba coba dan asmain sunat tayatul masjid na dulu ya mulia tapi tidak tenteka jauh langsung saja salat sunat fajar atau pada subuh cakap terbawa keutamaan tayatul masjid sekali. Itu dia sebenarnya mantap pertanyaan itu. Aduh kalau dia setongko sama orangnya belum. Iya kan? Kalau bawa sama yang nak yang musadi kan? Maksudnya tapi masuk sama yang tak suka yang dua kan? Itu tidak sama tadi loh. Kalau dalam keadaan tertentu misalnya kan, dekat pojok tak sopan sekolah bulu pojok lebih rumah kan? Itu sama lebih. Jadi itu pojok keutamaan salat sunat fajar tu. Dekat pojok bulu pojok balik ke rumah kau. Nanti kita korang itu. Tapi nak katanya. Tapi nak boleh menaruh itu ya. Tidak ada sesuatu hal yang apalah kau itu tak sopan mojong leh. Nah, itu tu ada pojoknya. Tidak boleh menaruh itu ya. Sesekali kalau tak sopan kono. Jadi mari kita betul-betul melaksanakan ibadah itu dengan penuh ilmu dan khusyuk. Nah, tambahlah cik lah ya, tak bisa 10 je lah. Cik lah. Yang keenam, tanda orang lemah iman yang keenam, jarang membaca Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran. Lepas nama surah Al-Waqi'ahnya. Apa-apa lepas nama surah Al-Waqi'ahnya. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah itu ulama mengatakan suratul ghina. Dan bayar oleh ya, oleh. Assalamualaikum awak membaca surah Al-Waqi'ah. Bila baca ya subuh, setelah subuh, akan subuh juga boleh. Setelah asar juga boleh. Akan tidur juga boleh. Tapi selama ini adonan ndak tembus awak. Tutup kunci lu nak terbuka, nak berangkas nak terbuka, maka nak berhasil kalau awak. Man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibahu faqatan abadan. Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan kemiskinan selama-lamanya. Tapi miskin juga boleh ya. Ayo berganti boleh. Sampai ayat 70 ketujuh kunci jiwa kunci itu maka sampai ayat 74 kunci ibunya bapaknya kan ya lain dulu aku kalau rahasia Fasabbih bismi rabbikal azim
titik sampai ke situ. Berhenti. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Boleh sampai azim boleh. Illa billahil aliyil azim. 7 kali. Lah sudah 7 kali cakap. Alunyi tawil lah. Lagi kena baca lah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. 7 kali pula. Baca baca ya. Tapi nak muka dikunci je kok. Dapatnya? Enggak. Ulang dia. Sampai ayat 70 apa bunyi ya? Fasabbih bismi rabbikal azim ya. Mulai dari idza waqa'atil waqi'ah sampai ayat 70 kata fasabbih bismi rabbikal azim. Banti baca tasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini. Apa maksud itu ya? Ya Allah, cukupkanlah rezeki kita dan kaya yang halal ya Allah. Nak yang haram ya Allah. Aghnini, kayakan aku. Tambah doa kalau nasutang. Mana banyak utang betul apa? Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Kalau amak perlu saya kirim aja nanti sama Bang Jen fotokopinya nanti. Boleh? Kalau perlu, kalau tidak dapat saya kirim saja sama pengurus amak baca. Boleh? Boleh ya. Lah sudah baca siapa? Tawin timu di ayat terakhir bosul li dengan siapa? Ayat terakhir itu bunyi apa? Fasabbih bismi rabbikal azim. Bunyi baca dulu di jalan siapa boleh? Bau terbuka kunci berangkas kayu insyaallah. Sampai puluhan tanpa putus. Sampai puluhan tanpa putus. Oleh kalau yang ganteng boleh, kalau korma deh. Apa kalau kita nak dapat oleh cukup. Apa oleh di web oleh cukup rahasia surah Al-Waqi'ah. Nak berhasil Al-Waqi'ah baca sampai ayat 70 apa bunyi? Fasabbih bismi rabbikal azim. Baca lah yang cakap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnini. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah, kalau ini sudah bertanya apa ya? Nah, nanti saya kirim ya. Saya kirim. Boleh kan? Saya kirim baca lah tuh. Jadikan amalan awak. Ndak cek Al-Waqi'ah dia baca tapi begitulah. Orang yang ndak anak ngaji lenomor ngaji itu tandul iman. Ngaji. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat, sebagai penyembuh, sebagai obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala ya,
Ada banyak tuh. Ponek nggak soal. Tadi ini yang sudah yang ketiga kali nih. Ceramah yang ketiga hari ini. Dan besok kita sambung lagi. Insyaallah pada bulan yang akan datang. Mari kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله يا الله يا Rahman. Kami jamaah Masjid Nurul Falah ya Allah Pulau Bali bermunajat kepadamu ya Allah. Sehatkan semua jemaah kami ini ya Allah. Sehatkan keluarganya ya Allah. Mudahkan rezeki mereka ya Allah. Ubah hidup mereka kepada yang lebih baik ya Allah. Jauhkan mereka dari pertengkaran dan permusuhan ya Allah. Hindari masyarakat kami ini daripada pengaruh judi, narkoba dan pergaulan bebas ya Allah. Allahumma sallim ala ahlina, Allahumma sallim ala jam'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.